Apa itu bukti audit? Bukti audit adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk memutuskan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku atau belum. Nah, bukti audit ini dikatakan layak digunakan jika memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, relevansi. Bukti harus relevan dengan tujuan audit dan informasi yang diterima harus dibandingkan dengan analisis secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sumber. Sumber informasi harus berasal dari sumber yang andal, baik internal maupun eksternal. Andal yang dimaksud di sini itu berarti memiliki refleksi yang tinggi dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu sifat. Bukti audit ini biasanya dianggap cukup ketika informasi diberikan itu melalui konfirmasi fisik atau dapat berupa dokumen hukum. Yang terakhir, kecukupan. Bukti audit harus mencukupi dan menjelaskan materi yang diberikan. Dengan begitu, bukti audit dapat dikatakan layak untuk digunakan jika memenuhi 4 syarat berikut. Keputusan atas bukti audit adalah yang dibuat auditor mengenai kecukupan dan kesesuaian bukti yang dikumpulkan selama proses audit. Bukti audit terdiri dari dokumen, data, dan informasi lain yang digunakan untuk mendukung kesimpulan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan atau kepatuhan terhadap peraturan tertentu. Keputusan ini mencakup 2 aspek utama. 1. Apakah jumlah bukti yang diperoleh cukup untuk memberikan dasar yang masuk akal bagi kesimpulan auditor? Apakah bukti yang diperoleh relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan auditor? Kedua aspek ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan audit didasarkan pada informasi yang dan dapat dipercaya, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk opini auditor. Jenis-jenis bukti audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis bukti audit. Auditor dapat memilih dari 8 kategori bukti, di mana setiap prosedur audit memperoleh 1 atau lebih jenis bukti audit berikut. Yang pertama, ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah perhitungan oleh auditor atas aset berwujud seperti inventaris dan uang tunai. Berbeda dengan pemeriksaan dokumen, ini adalah metode andal untuk memverifikasi keberadaan aset, tetapi tidak cukup untuk memverifikasi kepemilikan atau penilaian aset. Yang kedua, ada konfirmasi, yaitu tanggapan tertulis dari pihak ketiga yang memverifikasi informasi. Yang ketiga, ada inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan auditor terhadap dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang ada atau seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima, ada permintaan keterangan klien. Permintaan adalah perolahan informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam, ada perhitungan ulang. Perhitungan ulang melibatkan pemeriksaan ulang sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Yang ketujuh, ada kinerja ulang. Kinerja ulang adalah pengajuan independen yang dilakukan auditor terhadap prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal intensitas. Dan yang terakhir, ada observasi. Observasi sendiri terdiri dari melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Baik, selanjutnya membahas tentang prosedur analisis. Auditor melaksanakan prosedur analisis untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur bisnis tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Pengujian pendahuluan seperti itu dapat mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri, sehingga membantu auditor mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit. Selanjutnya ada prosedur analisis. Prosedur analisis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan.
Prosedur analisis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu berikut ini selama penugasan. Yang pertama, prosedur analisis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menemukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Yang kedua, prosedur analisis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analisis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atau salah sajian material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. Ada 5 jenis prosedur analisis. Biasanya auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analisis berikut. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan yang pertama ada data industri, yang kedua ada data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga ada hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien, yang keempat ada hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor, yang kelima ada hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan.